Langit Jakarta tampak kelabu saat ribuan orang memadati Istana Merdeka. Di tengah riuh suara rakyat yang bersorak dan mengibarkan bendera merah putih, Prabowo Subianto melangkah tegap menuju podium. Wajahnya tegas, matanya tajam menatap masa depan. Hari ini, tanggal 20 Oktober adalah hari di mana sejarah Indonesia kembali ditulis. Di hadapan para pejabat tinggi negara, tamu internasional, dan jutaan rakyat yang menyaksikan melalui layar kaca, ia mengangkat tangan kanan dan bersumpah untuk membawa Indonesia ke era kejayaan yang tak bisa lagi digoyahkan oleh siapapun. Hening sesaat menyelimuti udara ketika Prabowo mulai berbicara. Suaranya berat namun penuh keyakinan, menggema ke seluruh penjuru negeri. Hari ini, saya bersumpah atas nama rakyat Indonesia, bahwa negara ini tidak akan lagi tunduk. Kita tidak akan lagi menjadi bangsa yang bisa ditekan, dijajah secara ekonomi, dan dipermainkan oleh kepentingan asing. Sorak-sorai rakyat meledak seperti gelombang yang menghantam karang. Namun di antara tamu-tamu internasional yang duduk di barisan depan, beberapa wajah tampak tegang. Seorang diplomat Malaysia melirik rekannya, seolah mencoba membaca situasi. Di balik kemeriahan pelantikan, di sebuah ruangan tertutup di gedung kedutaan besar negara sahabat, percakapan berlangsung serius. Seorang pejabat tinggi dari negeri jiran berbicara dengan nada penuh kegelisahan. Jika Prabowo benar-benar melaksanakan janji-janjinya, kita akan kehilangan kendali atas banyak sektor ekonomi di Indonesia. Ini akan menjadi ancaman besar bagi kepentingan kita. Wajah-wajah di sekeliling meja panjang itu tampak suram. Mereka tahu, jika Prabowo berhasil membangun ekonomi yang mandiri, negara mereka tak lagi bisa menikmati keuntungan dari ketergantungan Indonesia. Di tempat lain, di jantung ibu kota, para pengusaha dan oligarki yang selama ini menikmati status quo mulai merasa resah. Mereka telah terbiasa bermain di zona nyaman, di mana kebijakan ekonomi negara mudah dipengaruhi oleh kepentingan asing. Jika dia benar-benar memotong jalur impor dan memperkuat industri dalam negeri, kita akan kehilangan kontrol. Seru seorang taipan minyak sawit, tangannya mengepal. Mereka tahu, sosok yang kini memimpin Indonesia bukanlah seseorang yang bisa dipermainkan dengan lobi atau tekanan ekonomi. Sementara itu, di markas besar militer, para jenderal berdiri tegap mendengarkan pidato Prabowo di layar besar. Bagi mereka, ini bukan sekadar pelantikan biasa. Ini adalah awal dari kebangkitan nasional, di mana Indonesia tidak hanya harus kuat secara ekonomi, tetapi juga harus siap menghadapi ancaman dari luar. Mereka tidak akan tinggal diam, bisik seorang perwira kepada rekannya. Malaysia, dan mungkin juga negara-negara barat, akan mulai bergerak untuk menguji ketegasan Prabowo. Di tengah segala kegelisahan itu, Prabowo tetap berdiri tegak di podium. Ia tahu, jalannya takkan mudah. Ia sadar bahwa setelah hari ini, tekanan dari luar akan semakin besar. Namun, di hadapannya, ada harapan, wajah-wajah rakyat yang bersorak penuh harapan, yang percaya bahwa Indonesia akhirnya memiliki pemimpin yang tak bisa dibeli, tak bisa diancam, dan tak akan mundur. Saat matahari mulai condong ke barat, Prabowo mengakhiri pidatonya dengan satu kalimat yang mengguncang dunia, mulai hari ini, Indonesia tidak bisa ditekan. Gemuruh tepuk tangan dan sorakan membahana, tak hanya di Jakarta, tapi juga di setiap sudut negeri. Sementara itu, di berbagai belahan dunia, para pemimpin asing mulai sadar Indonesia yang mereka kenal selama ini telah berubah. Namun, di balik semua euforia ini, ancaman mulai merayap. Di ruang-ruang rapat rahasia, di balik layar-layar komputer para spekulan asing, dan di koridor diplomasi internasional, musuh-musuh bangsa mulai menyusun rencana. Indonesia boleh saja bersumpah untuk berdiri tegak, tapi ada banyak pihak yang tak rela melihat negeri ini lepas dari kendali mereka. Pertempuran baru akan segera dimulai. Di sebuah gedung tinggi di pusat Kuala Lumpur, suasana tegang menyelimuti ruang rapat khusus yang dijaga ketat. Seorang pria bersetelan rapi, dengan wajah penuh kekhawatiran, duduk di ujung meja panjang. Ia adalah Menteri Pertahanan Malaysia,
dan di hadapannya duduk beberapa pejabat tinggi serta perwakilan dari dunia bisnis yang selama ini menikmati ketergantungan Indonesia. Pidato Prabowo yang mengguncang dunia baru saja selesai, tetapi dampaknya masih menggema di ruangan ini. Jika Indonesia benar-benar lepas dari kendali, kita akan kehilangan segalanya, katanya dengan suara tertahan. Ekonomi kita bisa terguncang, pengaruh kita di kawasan akan melemah. Seorang pria lain, seorang taipan industri yang memiliki investasi besar di Indonesia, menimpali dengan nada gusar. Prabowo bukan Jokowi. Dia tidak akan berbasa-basi. Jika dia memutuskan untuk mengurangi impor, menaikkan pajak bagi perusahaan asing, dan memperkuat industri dalam negeri, maka kita, semua yang ada di ruangan ini, akan kehilangan miliaran ringgit dalam waktu singkat. Semua terdiam. Mereka paham, kebangkitan ekonomi Indonesia berarti kemunduran bagi mereka. Malaysia selama ini menikmati keuntungan dari kebijakan yang membuat Indonesia bergantung pada produk mereka, dari pangan hingga sektor strategis lainnya. Tapi sekarang, semuanya bisa berubah. Di luar ruangan, di kediaman resmi Perdana Menteri Malaysia, pembicaraan lain yang lebih rahasia sedang berlangsung. Kita harus segera mengambil langkah, kata sang Perdana Menteri dengan nada datar, matanya menatap keluar jendela. Indonesia mungkin percaya mereka bisa berdiri sendiri, tetapi dunia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ada banyak kepentingan yang harus dijaga, bukan hanya kita, tapi juga kekuatan-kekuatan besar di balik layar. Seorang penasihat senior yang berdiri di dekatnya mengangguk. Amerika dan sekutunya juga tidak akan diam. Mereka tidak ingin melihat Indonesia menjadi kekuatan yang bisa menyaingi hegemoni mereka di Asia Tenggara. Sementara itu, di Jakarta, Prabowo duduk di ruang kerjanya, menatap laporan yang baru saja diserahkan kepadanya oleh Kepala Intelijen. Mereka mulai bergerak, kata sang Kepala Intelijen dengan nada serius. Kita telah mendeteksi peningkatan aktivitas diplomatik Malaysia dengan beberapa negara barat. Mereka mencoba membangun aliansi untuk menekan kita. Prabowo meletakkan laporan itu di atas meja dan tersenyum tipis. Saya sudah menduganya, katanya pelan. Mereka takut. Namun, di balik senyuman itu, ia tahu bahwa pertempuran baru saja dimulai. Di berbagai sudut dunia, reaksi atas pidato Prabowo terus bermunculan. Beberapa negara barat mulai mengeluarkan pernyataan yang menyinggung kebijakan Indonesia yang semakin nasionalis dan tidak sejalan dengan pasar global. Media internasional mulai memainkan narasi bahwa kebijakan baru Indonesia bisa mengganggu stabilitas ekonomi kawasan. Tapi di media sosial, rakyat Indonesia justru bersatu, menyerukan dukungan penuh terhadap Prabowo dan visinya untuk negeri. Mereka tidak lagi ingin menjadi bangsa yang bisa ditekan. Namun, konspirasi tidak hanya terjadi di luar negeri. Di dalam negeri, beberapa elit yang selama ini menikmati keuntungan dari keterikatan dengan asing mulai bergerak di balik layar. Mereka mulai menggalang dana untuk membentuk opini negatif terhadap Prabowo. Sejumlah media yang dikendalikan oleh kelompok ini mulai menayangkan berita yang meragukan kebijakan ekonomi baru, menyebarkan ketakutan bahwa tanpa keterlibatan asing, ekonomi Indonesia bisa runtuh. Tapi Prabowo tahu ini bukan sekadar perlawanan biasa, ini adalah perang. Di tengah ketegangan yang semakin memanas, sebuah laporan rahasia tiba di meja Prabowo. Kita memiliki bukti bahwa ada pertemuan antara pejabat Malaysia dan agen dari negara asing, kata seorang jenderal senior. Mereka tidak hanya berusaha menekan kita secara ekonomi, tetapi juga merancang skenario untuk menciptakan instabilitas di dalam negeri. Prabowo mengangguk pelan. Ia menatap keluar jendela ke arah bendera merah putih yang berkibar gagah di halaman istana. Mereka akan segera tahu, katanya dengan suara dingin, bahwa Indonesia yang sekarang bukan lagi Indonesia yang bisa ditekan. Saat malam turun di Jakarta, di berbagai belahan dunia, pertemuan-pertemuan rahasia terus berlangsung. Malaysia dan sekutunya semakin panik, sementara di dalam negeri, musuh-musuh bangsa mulai menyusun langkah mereka. Tapi satu hal pasti, Prabowo telah siap. Era baru telah dimulai,
dan mereka yang mencoba menghalangi kebangkitan Indonesia akan segera menghadapi kenyataan pahit. Pagi itu, Jakarta kembali berdenyut dalam kesibukan, tetapi di dalam Istana Negara, suasana terasa berbeda. Rapat kabinet yang diadakan hari ini bukan sekadar pertemuan rutin, ini adalah langkah awal revolusi ekonomi Indonesia. Prabowo duduk di ujung meja, dikelilingi oleh para menteri dan penasihat utama. Di layar besar di hadapan mereka, terpampang grafik dan laporan intelijen yang menunjukkan dampak dari pidatonya beberapa hari lalu. Seperti yang kita duga, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, beberapa negara, terutama Malaysia dan sekutunya, mulai melakukan tekanan terhadap pasar kita. Mereka menahan ekspor bahan baku, mempermainkan harga, dan mendorong media internasional untuk menciptakan kepanikan. Prabowo tidak terkejut, ia sudah mengantisipasi serangan ini. Mereka ingin kita takut, katanya tegas. Mereka ingin kita kembali tunduk, menggantungkan diri pada mereka. Tapi itu tidak akan terjadi. Dengan ketukan jari yang mantap di atas meja, ia menatap para menterinya. Saatnya kita meluncurkan benteng ekonomi Nusantara. Ruangan itu terdiam sejenak, lalu Menteri Keuangan angkat bicara, memastikan bahwa rencana ini siap dijalankan. Kita akan memotong ketergantungan impor di sektor strategis, mulai dari pangan, energi, hingga industri pertahanan. Semua akan kita kembangkan sendiri, jelasnya. Di luar istana, dampak dari kebijakan baru ini mulai terasa. Di pasar saham, beberapa investor asing mulai menarik diri, menciptakan kepanikan kecil. Media internasional pun tak tinggal diam. Headline besar di surat kabar luar negeri mulai menggambarkan Indonesia sebagai negara yang berjalan ke arah isolasi ekonomi dan membahayakan stabilitas kawasan. Tapi di dalam negeri, justru terjadi fenomena sebaliknya. Pengusaha-pengusaha lokal mulai melihat peluang. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM mulai merasakan dorongan semangat baru. Negara akan berpihak pada mereka, bukan pada konglomerat asing. Namun, di balik gelombang optimisme ini, musuh-musuh Indonesia tidak tinggal diam. Di Kuala Lumpur, rapat darurat kembali digelar. Para pemimpin ekonomi Malaysia merasa cemas. Jika mereka benar-benar mandiri, kita akan kehilangan miliaran ringgit, seru seorang pejabat tinggi dengan nada frustrasi. Kita harus mencari cara untuk menghentikan mereka sebelum terlalu jauh. Di meja lain, seorang eksekutif perusahaan multinasional asal barat berbicara dengan nada serius. Kami punya cara lain untuk membuat mereka tetap bergantung. Mungkin sudah waktunya menekan mereka dengan cara yang lebih strategis. Di tengah meningkatnya tekanan eksternal, Prabowo tetap teguh pada rencananya. Ia melakukan kunjungan mendadak ke pabrik-pabrik produksi dalam negeri. Dari industri baja di Cilegon, kilang minyak di Balikpapan, hingga perkebunan pangan di Sumatera. Kita punya segalanya, katanya di hadapan para pekerja, sumber daya, tenaga kerja, dan tekad untuk berdiri sendiri. Musuh-musuh kita takut bukan karena kita lemah, tetapi karena kita mulai sadar akan kekuatan kita sendiri. Ribuan buruh yang mendengarnya bersorak, meneriakkan nama Prabowo dan sumpah untuk bekerja lebih keras demi negeri. Namun, tidak semua orang di dalam negeri mendukung perubahan ini. Sejumlah elit yang selama ini menikmati kemudahan impor mulai merasa terancam. Mereka diam-diam menghubungi kolega mereka di luar negeri, berharap ada intervensi yang bisa menggagalkan proyek ambisius Prabowo. Kita harus membuat rakyat percaya bahwa kebijakan ini justru membahayakan mereka, kata seorang taipan di balik pintu tertutup. Kita bisa mainkan harga barang di pasar. Sedikit krisis ekonomi bisa membuat rakyat meragukan kepemimpinannya. Hari demi hari, tekanan semakin besar. Mata uang rupiah mengalami sedikit guncangan, harga beberapa barang impor melonjak, dan media mulai menggembar-gemborkan narasi bahwa kebijakan Prabowo bisa membawa Indonesia ke arah kehancuran. Tapi Prabowo tidak gentar. Ia tahu, ini hanyalah ujian awal. Malam itu, sambil menatap peta Indonesia yang terbentang di hadapannya, ia berkata kepada salah satu jenderalnya,
mereka bisa mencoba menekan kita, tapi satu hal yang tidak mereka pahami, Indonesia sudah bangkit. Dan kita tidak akan mundur lagi. Sementara itu, di luar negeri, pergerakan lebih besar sedang dirancang. Malaysia, bersama sekutu-sekutunya, mulai menyiapkan langkah-langkah yang lebih agresif untuk memastikan Indonesia tetap dalam kendali mereka. Tapi mereka lupa satu hal, di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia bukan lagi negara yang mudah digertak. Ini adalah awal dari babak baru, sebuah pertempuran untuk kedaulatan ekonomi yang akan menentukan masa depan Nusantara. Malam itu, di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta, sekelompok orang berkumpul dalam rapat tertutup. Wajah-wajah mereka dipenuhi kegelisahan. Beberapa di antara mereka adalah pengusaha besar yang selama ini menikmati kemudahan impor, sementara sisanya adalah pejabat lama yang merasa terusik dengan kebijakan Prabowo. Seorang pria dengan jas mahal membanting gelas kristalnya ke meja. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika Prabowo berhasil membuat ekonomi mandiri, kita semua akan kehilangan pengaruh. Suasana di ruangan itu memanas. Mereka tahu, jika rencana Prabowo berjalan mulus, jaringan mereka yang selama ini terhubung dengan asing akan lumpuh. Di sudut ruangan, seseorang berbicara dengan nada rendah namun menusuk. Kita tidak bisa melawan dari depan. Prabowo terlalu kuat, dan rakyat ada di belakangnya. Kita harus menghancurkannya dari dalam. Orang-orang di ruangan itu terdiam. Mereka tahu, maksud dari ucapan itu bukan sekadar perlawanan politik biasa, ini adalah sabotase. Mereka mulai menyusun rencana, mulai dari menyebarkan propaganda bahwa ekonomi sedang melemah, mempermainkan harga di pasar, hingga memanfaatkan oknum-oknum di dalam pemerintahan untuk menghambat proyek-proyek strategis Prabowo. Di tempat lain, di dalam gedung intelijen negara, sebuah laporan tiba di meja Kepala BIN. Isinya mengejutkan, ada peningkatan komunikasi antara kelompok-kelompok elit dalam negeri dengan pihak asing, terutama Malaysia dan beberapa negara barat. Mereka sedang merancang sesuatu, kata seorang agen senior. Mereka ingin menciptakan ilusi bahwa kebijakan ekonomi Prabowo gagal, memancing keresahan sosial, dan akhirnya membuat rakyat meragukan kepemimpinannya. Kepala BIN menghela napas berat. Ia tahu, perang ini tidak hanya terjadi di tingkat internasional, tetapi juga di dalam negeri. Sementara itu, Prabowo duduk di ruangannya, membaca laporan tersebut dengan mata tajam. Ia sudah menduga bahwa akan ada perlawanan dari dalam. Ia menatap peta Indonesia di hadapannya, lalu berkata kepada Menteri Pertahanan yang duduk di seberangnya, musuh terbesar bukanlah yang datang dari luar, tetapi yang bersembunyi di dalam. Ia tahu, jika ingin mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia, ia harus menyingkirkan para pengkhianat ini. Mulai sekarang, kita akan awasi setiap pergerakan mereka. Tidak ada tempat bagi pengkhianat di negeri ini, katanya dengan nada dingin. Di tengah persiapan strategi pemerintah, musuh-musuh Prabowo mulai menjalankan aksinya. Tiba-tiba, harga kebutuhan pokok melonjak di beberapa daerah. Media mulai memainkan narasi bahwa ekonomi sedang dalam krisis. Beberapa kelompok mulai menggelar demonstrasi kecil-kecilan, menuntut agar kebijakan Prabowo dikaji ulang. Narasi Prabowo membawa Indonesia ke kehancuran, mulai menggema di berbagai media sosial dan disebarkan oleh akun-akun anonim yang jelas didanai oleh pihak tertentu. Namun, Prabowo bukan pemimpin yang mudah diadu domba. Ia segera memerintahkan tim ekonominya untuk turun langsung ke lapangan, memastikan bahwa rantai pasokan tetap berjalan dan rakyat tidak panik. Ia juga mengeluarkan peringatan keras bagi mereka yang bermain dengan harga pasar. Jika ada yang mencoba memanipulasi harga demi kepentingan politik atau bisnis, mereka akan berhadapan langsung dengan saya, ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional. Tegas, tanpa kompromi. Di balik layar, tim intelijen mulai mengidentifikasi aktor-aktor yang bermain di balik sabotase ini. Beberapa nama besar mulai muncul, pengusaha yang selama ini dekat dengan asing, pejabat lama yang diam-diam menjalin komunikasi dengan pihak luar,
bahkan ada indikasi keterlibatan beberapa media yang sengaja membangun narasi ketakutan. Operasi rahasia mulai berjalan. Para penyusup ini tidak sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap. Malam itu, Prabowo berdiri di balkon Istana Merdeka, menatap kota Jakarta yang tetap berdenyut meskipun sedang diguncang intrik dari dalam dan luar negeri. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Mereka boleh mencoba menggoyahkan kita. Tapi mereka lupa satu hal, Indonesia sudah bangkit. Dan saya akan pastikan, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita lagi." Sementara di tempat lain, di ruang-ruang gelap konspirasi, musuh-musuhnya mulai menyadari bahwa mereka telah memulai pertempuran yang tidak akan mereka menangkan. Jakarta tak pernah benar-benar tidur, tetapi malam itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Di sudut-sudut kota, sekelompok orang berkumpul, membawa spanduk dan meneriakkan tuntutan. Harga naik, ekonomi kacau, Prabowo gagal. Teriakan itu menggema di jalan-jalan utama. Dari kejauhan, sorot lampu media dan kamera berkedip-kedip, siap menangkap setiap momen yang bisa digunakan untuk membentuk opini publik. Namun, di balik kerumunan itu, ada sesuatu yang janggal. Tidak semua yang berteriak adalah rakyat biasa, beberapa wajah tampak terlalu rapi, terlalu terlatih. Ini bukan sekadar unjuk rasa spontan. Ini adalah operasi. Di dalam Istana Merdeka, Prabowo menyaksikan siaran langsung dari ruang kendalinya. Mereka mulai bermain kasar, gumamnya. Menteri Pertahanan yang berdiri di sampingnya mengangguk. Laporan intelijen sudah jelas. Ada dana besar yang mengalir untuk menggerakkan kerusuhan ini. Beberapa sumber berasal dari luar negeri, terutama dari Malaysia dan jaringan bisnis asing yang terganggu dengan kebijakan kita. Prabowo mengepalkan tangannya. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi, tetapi tidak menyangka mereka akan bergerak secepat ini. Sementara itu, di balik layar, tim kontra intelijen Indonesia bekerja cepat. Mereka mulai menelusuri arus uang yang mengalir ke kelompok-kelompok pengacau. Beberapa transaksi mencurigakan ditemukan, sejumlah besar dana masuk melalui perusahaan-perusahaan cangkang yang terhubung dengan elit pengkhianat di dalam negeri. Di sebuah apartemen mewah, seorang agen rahasia mengawasi pertemuan antara seorang pengusaha Indonesia dan perwakilan bisnis dari Malaysia. Mereka membayar orang-orang untuk menciptakan kekacauan, lapor sang agen melalui alat komunikasinya. Ini bukan sekadar unjuk rasa. Ini adalah operasi destabilisasi. Di jalanan, kerusuhan mulai meningkat. Beberapa kelompok provokator mulai membakar ban, mendorong polisi untuk bertindak lebih keras. Media internasional langsung menyorot peristiwa ini sebagai gejolak besar akibat kebijakan ekonomi Prabowo yang kontroversial. Narasi mulai terbentuk, Indonesia disebut sedang menuju kehancuran. Kepemimpinan Prabowo dianggap otoriter, dan tekanan asing semakin terasa. Tapi Prabowo tetap tenang. Biarkan mereka berpikir kita akan goyah, katanya kepada para menterinya. Kita akan balas dengan cara kita sendiri. Keesokan harinya, pemerintah bertindak cepat. Polisi dan TNI mulai melakukan operasi bersih-bersih, menangkap para provokator yang teridentifikasi sebagai agen bayaran. Beberapa nama besar mulai muncul dalam penyelidikan, tokoh-tokoh lama yang memiliki koneksi dengan Malaysia dan negara barat, para Taipan yang kehilangan kendali atas bisnis mereka, hingga tokoh politik yang ingin melihat Prabowo jatuh. Dalam waktu singkat, demonstrasi yang tadinya tampak spontan mulai kehilangan arah. Mereka tak siap dengan serangan balik secepat ini, ujar Kepala BIN dengan senyum tipis. Di Kuala Lumpur, berita ini sampai di telinga para dalang di balik konspirasi. Seorang pejabat tinggi Malaysia membanting meja dalam kemarahan. Prabowo bergerak lebih cepat dari yang kita duga. Katanya dengan nada geram, jika kita tidak segera mengambil langkah berikutnya, kita akan kehilangan momentum. Di ruangan itu, beberapa wajah tampak tegang. Mereka tahu bahwa Prabowo bukan pemimpin yang bisa dijatuhkan dengan taktik murahan. Jika strategi mereka gagal, maka pengaruh mereka di Indonesia akan lenyap untuk selamanya. Namun,
Di balik keberhasilan menumpas provokasi, Prabowo tahu bahwa ini baru permulaan. Mereka akan kembali dengan strategi baru, katanya saat rapat darurat tengah malam itu. Mereka belum akan menyerah, dan kita juga tidak boleh lengah. Di tangannya, terdapat daftar nama-nama yang terlibat dalam sabotase ini. Beberapa di antaranya adalah wajah-wajah yang selama ini berpura-pura mendukungnya. Kita akan bersihkan negeri ini, satu persatu, ujarnya pelan, tetapi penuh ketegasan. Saat fajar mulai menyingsing di atas Jakarta, kota itu kembali tenang. Namun, di balik ketenangan itu, perang masih terus berlangsung. Ini bukan lagi sekadar pertarungan ekonomi, ini adalah pertempuran untuk kedaulatan, untuk memastikan bahwa Indonesia benar-benar berdiri tegak tanpa bisa ditekan oleh siapapun. Dan Prabowo, dengan semua pengalaman dan tekadnya, bersumpah bahwa ia tidak akan mundur. Tidak sekarang, tidak pernah. Malam itu, Istana Merdeka diselimuti ketenangan yang semu. Di balik temboknya yang kokoh, Prabowo duduk di ruang kerjanya, menatap daftar nama yang baru saja diberikan oleh Kepala BIN. Nama-nama yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan, tetapi diam-diam menjalin komunikasi dengan pihak asing. Beberapa di antaranya adalah tokoh lama, orang-orang yang sudah berakar di politik Indonesia. Namun, yang paling mengejutkan adalah adanya beberapa nama yang selama ini dianggap loyal. Pengkhianat selalu muncul saat bangsa ini mulai bangkit, gumamnya. Dan mereka selalu berasal dari tempat yang tidak kita duga. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di Jakarta, pertemuan rahasia berlangsung. Seorang pria tua dengan jas mahal duduk berhadapan dengan dua orang asing. Salah satunya adalah perwakilan bisnis Malaysia, sementara yang lain adalah seorang diplomat dari salah satu negara barat. Prabowo semakin sulit dikendalikan, kata pria tua itu dengan suara rendah. Jika kita membiarkannya terus seperti ini, kita akan kehilangan semua akses yang telah kita bangun selama puluhan tahun. Diplomat itu tersenyum tipis. Jangan khawatir, katanya. Kami punya cara untuk membuatnya tunduk. Di tempat lain, tim intelijen Indonesia berhasil membongkar jaringan komunikasi rahasia yang menghubungkan beberapa pejabat dalam negeri dengan kepentingan asing. Percakapan terenkripsi mulai dipecahkan, dan potongan-potongan rencana licik mulai terbuka. Mereka mencoba menggiring opini bahwa Prabowo adalah ancaman bagi stabilitas, lapor seorang agen senior. Mereka ingin menjatuhkannya dengan cara yang lebih halus, menggunakan politik, media, dan tekanan internasional. Kepala BIN mengangguk. Kalau begitu, kita akan berikan mereka kejutan yang tidak mereka duga. Hari berikutnya, Prabowo mengumpulkan para menterinya dalam pertemuan tertutup. Saya ingin pembersihan besar-besaran, katanya tegas. Kita tidak akan membiarkan satupun pengkhianat tetap berada di dalam sistem ini. Menteri Hukum dan HAM segera bergerak, menginstruksikan penyelidikan lebih lanjut terhadap pejabat yang terindikasi bermain dua kaki. Sementara itu, Menteri Pertahanan mulai memperkuat kerjasama dengan TNI untuk mengamankan proyek-proyek strategis agar tidak mudah disabotase dari dalam. Di bawah kepemimpinan Prabowo, negara ini tidak hanya menghadapi musuh dari luar, tetapi juga dari dalam tubuhnya sendiri. Di luar negeri, gelombang tekanan semakin terasa. Beberapa media barat mulai menerbitkan laporan tentang otokrasi baru di Indonesia, menggambarkan Prabowo sebagai pemimpin yang semakin otoriter. Di Dewan Keamanan PBB, seorang diplomat Malaysia mulai melobi negara-negara lain untuk memberikan tekanan terhadap Indonesia, menggunakan alasan pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan ekonomi yang dianggap merugikan stabilitas global. Namun, Prabowo sudah siap. Ia tidak akan membiarkan narasi ini berkembang tanpa perlawanan. Di dalam negeri, rakyat mulai melihat pola yang jelas. Mereka menyadari bahwa media asing dan elit lama mencoba membentuk opini negatif terhadap Prabowo, meskipun faktanya ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Harga kebutuhan pokok yang sempat dimainkan oleh spekulan mulai kembali stabil setelah pemerintah turun tangan langsung. Para petani dan nelayan mulai merasakan keuntungan dari kebijakan baru yang lebih berpihak kepada mereka.
Dukungan untuk Prabowo justru semakin kuat. Namun, musuh-musuhnya tidak menyerah begitu saja. Dalam sebuah pertemuan tertutup di Singapura, beberapa pengusaha besar dan mantan pejabat yang terusik oleh kebijakan baru mulai menyusun rencana terakhir mereka. Jika kita tidak bisa menjatuhkannya dengan politik atau ekonomi, maka kita harus mempertimbangkan cara lain, kata salah satu dari mereka dengan nada dingin. Di sudut ruangan, seseorang dengan jas hitam hanya tersenyum samar. Setiap pemimpin besar selalu memiliki titik lemah, katanya pelan. Kita hanya perlu menemukannya. Di Jakarta, Prabowo berdiri di balkon istana, menatap kota yang tetap berdenyut meskipun badai politik terus berusaha mengguncangnya. Ia tahu bahwa perang ini belum selesai. Musuh-musuhnya tidak akan berhenti sampai mereka berhasil membuat Indonesia kembali tunduk. Tapi Prabowo sudah bersumpah, kali ini, mereka tidak akan menang. Jika mereka ingin bermain lebih keras, katanya dalam hati, maka mereka akan melihat siapa yang lebih siap. Babak baru dalam pertarungan ini baru saja dimulai. Malam itu, Jakarta kembali bergolak. Bukan karena demonstrasi atau provokasi, tetapi karena serangkaian penangkapan yang mengejutkan banyak pihak. Beberapa pengusaha besar, pejabat lama, hingga akademisi yang selama ini bersuara lantang menentang kebijakan ekonomi Prabowo, satu persatu dicinduk oleh aparat. Tuduhan mereka beragam, dari pencucian uang, penggelapan pajak, hingga keterlibatan dalam upaya sabotase ekonomi nasional. Media internasional langsung bereaksi. Prabowo melakukan pembersihan politik, teriak salah satu surat kabar besar di barat. Namun bagi rakyat Indonesia, ini bukan sekadar pembersihan, ini adalah pembalasan atas pengkhianatan. Di dalam istana, Prabowo duduk bersama Kepala BIN dan Panglima TNI, menatap daftar nama yang masih tersisa. Kita baru menangkap yang kecil, kata Kepala BIN. Otak utama dari semua ini masih bergerak di luar negeri. Prabowo mengangguk. Kalau begitu, kita buat mereka merasa panas, jawabnya dingin. Ia tahu bahwa selama ini ada jaringan di luar negeri yang mencoba mengendalikan ekonomi dan politik Indonesia. Dan jika mereka berpikir bisa lolos begitu saja, mereka salah besar. Di Kuala Lumpur, seorang taipan minyak yang selama ini menikmati keuntungan dari ketergantungan Indonesia pada impor duduk dengan wajah tegang. Teleponnya terus berdering, para koleganya di Jakarta sudah mulai jatuh satu persatu. Prabowo bergerak lebih cepat dari yang kita kira, katanya dengan suara gemetar. Jika kita tidak bertindak sekarang, seluruh rencana kita akan hancur. Di seberangnya, seorang pria dengan setelan mahal menyalakan cerutunya. Mungkin sudah waktunya mengambil langkah terakhir, katanya pelan. Prabowo harus disibukkan dengan sesuatu yang lebih besar. Di dalam negeri, tekanan terhadap Prabowo mulai meningkat. Media asing terus menggencarkan narasi bahwa Indonesia semakin otoriter, sementara beberapa negara barat mulai mempertimbangkan sanksi ekonomi. Namun, Prabowo tidak tinggal diam. Dalam pidatonya yang disiarkan langsung ke seluruh negeri, ia berbicara dengan suara lantang, mereka ingin kita tunduk. Mereka ingin kita kembali menjadi bangsa yang lemah, yang bisa mereka kendalikan sesuka hati. Tapi saya katakan sekarang, Indonesia sudah bangkit. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkan kita lagi. Rakyat Indonesia pun merespons dengan gelombang dukungan yang luar biasa. Di berbagai daerah, petani, buruh, dan pengusaha kecil turun ke jalan, bukan untuk berdemonstrasi melawan pemerintah, tetapi untuk menunjukkan dukungan mereka. Kami tidak butuh impor, kami bisa berdikari, teriak seorang petani di Jawa Tengah dalam sebuah wawancara. Gerakan ini semakin membuat lawan-lawan Prabowo panik. Mereka tahu bahwa jika rakyat sudah sepenuhnya berpihak pada pemimpinnya, maka rencana mereka akan gagal total. Namun, musuh-musuh Prabowo tidak menyerah begitu saja. Sebuah serangan baru mulai dilancarkan, lebih licik, lebih berbahaya. Tiba-tiba, nilai tukar rupiah mulai melemah secara misterius. Harga minyak global, yang dikendalikan oleh segelintir negara, mulai meroket, membuat beban ekonomi Indonesia semakin berat.
Beberapa negara bahkan mulai membatasi ekspor bahan baku penting ke Indonesia, berusaha memukul balik kebijakan kemandirian yang sedang dibangun. Ini bukan lagi sekadar tekanan politik, ini adalah perang ekonomi penuh. Di ruang strateginya, Prabowo menatap peta perdagangan global. Mereka pikir kita tidak siap, katanya sambil tersenyum tipis. Tapi mereka lupa, saya sudah melihat ini datang. Dalam waktu singkat, pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat, mempercepat eksplorasi sumber daya energi dalam negeri, memperluas kerjasama dengan negara-negara sahabat yang tidak terlibat dalam tekanan ini, dan yang paling mengejutkan, membuka hubungan dagang baru dengan kekuatan ekonomi non-barat. Langkah ini mengguncang pasar global. Di sisi lain dunia, para elit yang selama ini menikmati kendali atas ekonomi Indonesia mulai menyadari bahwa mereka telah salah menilai Prabowo. Mereka berpikir bisa menjatuhkannya dengan tekanan ekonomi dan propaganda media, tetapi yang mereka temukan adalah seorang pemimpin yang tidak hanya bertahan, tetapi juga melawan dengan cara yang tidak mereka duga. Dan ini baru permulaan. Prabowo tidak hanya ingin mempertahankan Indonesia, ia ingin memastikan bahwa negeri ini tidak akan pernah bisa ditekan lagi. Malam itu, di sebuah ruangan rahasia di Jakarta, Prabowo duduk di depan layar monitor besar yang menampilkan laporan dari berbagai sumber intelijen. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya tajam. Laporan terbaru menunjukkan bahwa tekanan terhadap Indonesia semakin meningkat. Sejumlah negara barat mulai memblokir akses perbankan internasional untuk beberapa perusahaan strategis Indonesia, sementara Malaysia diam-diam bersekongkol dengan beberapa konglomerat lama untuk menggoyahkan stabilitas ekonomi. Mereka semakin nekat, ujar Kepala BIN yang duduk di sampingnya. Mereka ingin memaksa kita bertekuk lutut. Prabowo tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita beri mereka jawaban yang tidak mereka harapkan. Ia lalu memberi isyarat kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang sudah bersiap dengan rencana besar mereka. Mulai sekarang, kita tidak akan hanya bertahan. Kita akan menyerang balik, katanya tegas. Dalam waktu singkat, perintah darurat dikeluarkan. Indonesia mempercepat program kemandirian energi dan pangan, mengunci ekspor sumber daya strategis ke negara-negara yang berusaha menekan. Mata dunia langsung tertuju pada Indonesia. Mereka tidak menyangka Prabowo akan seberani ini. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia memanggil rapat darurat. Prabowo benar-benar berani menantang kita, katanya dengan wajah tegang. Jika kita membiarkan ini terus berlanjut, ekonomi kita akan terpukul. Beberapa menteri yang hadir di ruangan itu tampak panik. Mereka tahu bahwa Malaysia selama ini bergantung pada Indonesia dalam berbagai sektor, terutama dalam pasokan energi dan bahan baku industri. Dengan kebijakan baru Prabowo, posisi mereka kini berada dalam bahaya. Kita harus membuat Indonesia kembali bergantung pada kita, desis seorang pejabat senior. Atau kita akan kehilangan semuanya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya melemah, Indonesia semakin kuat. Dengan dukungan rakyat yang semakin solid, kebijakan kemandirian ekonomi mulai menunjukkan hasil. Harga kebutuhan pokok stabil, produksi energi dalam negeri meningkat, dan ekspor ke negara-negara sahabat yang tidak ikut dalam tekanan global terus berjalan lancar. Bahkan, beberapa negara besar yang awalnya menekan Indonesia mulai menarik diri, menyadari bahwa Prabowo tidak bisa ditekan dengan cara biasa. Indonesia bukan lagi bangsa yang bisa diatur dari luar. Di tengah perkembangan ini, musuh-musuh Prabowo semakin putus asa. Mereka menyadari bahwa cara lama tidak akan berhasil. Maka, rencana yang lebih berbahaya mulai disusun, bukan lagi sekadar tekanan ekonomi atau propaganda, tetapi sesuatu yang lebih gelap. Di sebuah pertemuan rahasia di Singapura, seorang mantan pejabat Indonesia yang kini menjadi pengkhianat bertemu dengan agen asing. Jika kita tidak bisa menjatuhkan Prabowo dengan politik dan ekonomi, katanya dengan suara pelan, maka kita harus menyingkirkannya dengan cara lain. Di Jakarta, Prabowo merasakan sesuatu yang janggal. Ia tahu bahwa musuh-musuhnya tidak akan tinggal diam setelah semua ini.
Mereka akan melakukan sesuatu yang lebih drastis, katanya kepada Kepala BIN. Kita harus bersiap untuk skenario terburuk. Pengamanan di sekitar Prabowo diperketat, dan operasi rahasia untuk membongkar rencana terakhir para pengkhianat mulai dilakukan. Sementara itu, di balik layar, tim intelijen mulai menelusuri jejak komunikasi mencurigakan antara beberapa tokoh dalam negeri dengan pihak asing. Di hari yang sama, sebuah laporan mendadak tiba di meja Prabowo. Isinya membuatnya terdiam sesaat. Ada indikasi bahwa kelompok tertentu sedang merancang serangan besar, bukan hanya terhadap dirinya, tetapi juga terhadap simbol-simbol kekuatan negara. Mereka ingin menciptakan kekacauan yang lebih besar, ujar seorang agen dengan nada serius. Prabowo menghela napas panjang. Kalau begitu, kita harus mendahului mereka, katanya. Tanpa membuang waktu, perintah operasi khusus dikeluarkan. Malam itu, ketika banyak yang mengira Prabowo sedang berada dalam posisi bertahan, kenyataan justru berbeda. Tim khusus yang telah disiapkan bergerak cepat, menggerebek beberapa lokasi yang terindikasi menjadi pusat konspirasi. Beberapa tokoh yang selama ini bersembunyi akhirnya tertangkap, termasuk beberapa pejabat yang masih aktif dalam pemerintahan. Saat berita ini tersebar ke seluruh negeri, rakyat semakin yakin bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia tidak akan pernah bisa ditekan lagi. Namun, Prabowo tahu bahwa ini belum berakhir. Di balik bayangan, masih ada musuh yang menunggu kesempatan. Dan pertempuran terakhir masih belum dimulai. Malam itu, hujan mengguyur Jakarta, seakan menjadi pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di dalam Istana Merdeka, Prabowo berdiri di depan jendela, menatap ibu kota yang tetap berdenyut meski badai politik dan ekonomi terus menghantam. Di belakangnya, Kepala BIN meletakkan sebuah dokumen di atas meja. Ini laporan terbaru, katanya dengan suara berat. Mereka akan melancarkan serangan terakhir. Bukan lagi propaganda atau sabotase ekonomi. Mereka ingin membuat kekacauan besar, dengan cara yang paling brutal. Prabowo membalik halaman laporan itu. Serangkaian rencana pembunuhan, aksi teror, hingga percobaan kudeta terselubung telah terendus oleh intelijen. Mereka benar-benar nekat, gumamnya. Mereka tidak bisa mengalahkan kita dalam politik, ekonomi, atau diplomasi. Sekarang mereka ingin menghancurkan negeri ini dengan kekerasan. Kepala BIN mengangguk. Kita sudah mengidentifikasi beberapa target mereka. Ada rencana serangan di pusat ekonomi, sabotase infrastruktur, bahkan upaya untuk menciptakan kerusuhan massal. Mereka ingin menjatuhkan Anda, dan menjadikan negara ini kembali kacau. Di luar negeri, kelompok musuh Prabowo semakin terdesak. Upaya mereka untuk menekan Indonesia telah gagal total. Negara-negara yang awalnya memberi tekanan kini justru mundur satu persatu, melihat bahwa Prabowo tidak bisa dikendalikan seperti para pemimpin sebelumnya. Malaysia, yang sejak awal menjadi pemain utama dalam upaya sabotase, kini mulai goyah. Ekonomi mereka mulai merasakan dampak dari pembalasan Indonesia. Namun, kelompok elit yang masih ingin menjatuhkan Prabowo belum menyerah. Jika kita tidak bisa mengalahkannya dalam diplomasi atau ekonomi, maka kita buat negaranya terbakar dari dalam, kata seorang perencana operasi gelap di Singapura. Malam itu, di beberapa kota besar di Indonesia, kelompok bayaran mulai bergerak. Sejumlah bom ditemukan dan berhasil dijinakkan oleh aparat sebelum meledak. Di beberapa daerah, kelompok provokator mencoba menciptakan kerusuhan, memancing bentrokan antara aparat dan rakyat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Prabowo sudah lebih dulu menyiapkan langkah antisipasi. Pasukan khusus telah disebar, agen-agen intelijen telah menanam jebakan bagi para dalang di balik kekacauan ini. Dalam waktu singkat, operasi musuh yang dirancang dengan cermat mulai runtuh satu persatu. Di Jakarta, puncak konspirasi akhirnya terungkap. Sebuah pertemuan rahasia di sebuah hotel mewah digerebek oleh tim khusus. Di dalamnya, ditemukan beberapa pengusaha hitam, mantan pejabat yang telah menjadi pengkhianat, serta perwakilan asing yang terlibat dalam rencana sabotase. Ketika ditangkap, wajah mereka pucat.
Mereka tidak menyangka bahwa Prabowo bisa bergerak lebih cepat dari mereka. "Permainan kalian sudah berakhir," kata seorang agen saat memborgol seorang dalang utama. Berita ini segera menyebar ke seluruh negeri. Rakyat yang sebelumnya resah kini semakin percaya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, negara ini benar-benar dilindungi. Namun, Prabowo tahu bahwa perang ini belum sepenuhnya selesai. Saat fajar mulai menyingsing, ia duduk di ruang strateginya, memikirkan langkah berikutnya. "Kita telah menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa ditekan," katanya kepada para menterinya. "Tapi kita juga harus memastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi di masa depan." Sebuah kebijakan baru mulai dirancang, bukan hanya untuk membangun kemandirian ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan nasional di semua lini. Di luar negeri, reaksi terhadap keberhasilan Prabowo beragam. Beberapa negara mulai mengubah sikap mereka, menawarkan kerjasama baru dengan Indonesia setelah melihat bahwa tekanan tidak berhasil. Di Malaysia, krisis politik mulai terjadi, dengan beberapa pemimpin mereka kehilangan kepercayaan publik karena gagal menggoyahkan Indonesia. Di Washington dan Eropa, para elit mulai sadar bahwa mereka telah kalah dalam permainan ini. "Prabowo bukan pemimpin yang bisa dijatuhkan," kata seorang analis politik barat. "Dia telah mengubah peta kekuatan di kawasan ini, dan dunia harus menerima kenyataan baru." Di balkon Istana Merdeka, Prabowo menatap langit yang mulai cerah. Ia tahu bahwa perjuangan belum berakhir, tetapi satu hal kini pasti, Indonesia telah menang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, bangsa ini benar-benar berdiri tegak, tanpa bisa ditekan oleh siapapun. "Sekarang," gumamnya, "kita bukan lagi negara yang harus bertahan. Kita adalah negara yang memimpin." Dengan tekad yang semakin kuat, ia melangkah kembali ke ruang kerjanya, siap untuk menghadapi babak baru dalam perjalanan Indonesia yang semakin berdaulat dan tak tergoyahkan.